bahwa bagi generasi muda hari ini, halo? Ya, halo Kak Ketum, Halo? kedengaran? Ya, kedengaran. Kedengaran, Ya. kedengaran. Oke. Baik. Iya, bagi generasi muda hari ini, itu Bapak Sabam Sirait adalah tokoh yang menjadi panutan dan perjuangannya dapat menjadi contoh bagi para generasi muda dalam membangun bangsa dan negara. Dan figur beliau sebagai tokoh bangsa yang meninggalkan aneka ragam keteladanan yang bermartabat dan beradab. Nah, sikap pendirian serta pemikirannya menunjukkan beliau bukanlah politisi biasa, namun syarat akan intelektual, visioner, dan cendekia. Selain bergelut di dunia politik, beliau juga konsisten memperjuangkan kebinekaan di tengah kemajemukan bangsa. Dan sikap yang sampai hari ini masih sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, mengingat isu-isu perpecahan yang menyangkut SARA masih menjadi headline di media-media konvensional maupun juga media sosial. Ya, saudara-saudari, oleh karena itu, walaupun beliau telah pergi meninggalkan kita, namun beliau telah meninggalkan jejak perjuangan yang bisa dijadikan sebagai contoh bagi generasi muda hari ini dan juga generasi mendatang. Di mana Indonesia membutuhkan sosok Sabam Sirait yang secara konsisten memperjuangkan kebinekaan. Mengingat negara ini didirikan atas persatuan dari berbagai keberagaman, baik suku, ras, agama, dan lainnya sebagainya yang harus tetap dirawat dalam bingkai 4 pilar kebangsaan, baik Pancasila, UUD, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, saudara-saudari, atas jasa dan perjuangan beliau tersebut, pemerintah Indonesia telah menganugerahkan bintang Mahaputra Utama sebagai wujud pengakuan negara atas jasa, dharma bakti, dan pengabdian Sabam Sirait kepada bangsa dan negara. Selain itu, saat ini beliau sedang diusulkan menjadi pahlawan nasional, maka usulan tersebut sudah memiliki basis pijakan yang kuat. Secara ketokohan, Bapak Sabam Sirait tidak perlu diragukan lagi kiprah beliau di dunia politik dan ikut serta membangun demokrasi di negara ini dengan pemikiran yang visioner dan penuh integritas. Dan saudara-saudari, semoga kita semua dapat meneladani kenegarawanan dari Bapak Sabam Sirait dan belajar banyak hal dari sosok beliau. Itulah yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Shalom, wah, matur nuwun, horas, yahoo. Yahoo. Oke, terima kasih kepada Ketum Gamki William Wandik, Kakak William Wandik yang memang sekarang sedang di daerah sehingga sinyal mungkin ada gangguan, tapi pesan dan statement tadi dari Kakak Ketum terekam dengan jelas seperti itu. Nah, mungkin kalau ada sebelum itu kami juga mohon doa dan dukungan daripada para narasumber dan para peserta yang hadir di sini untuk juga mendorong almarhum Sabam Sirait ini agar bisa menjadi pahlawan nasional seperti itu. Jadi ini merupakan rangkaian progres panjang yang nantinya bermuara di situ seperti itu. Jadi kami mohon doa dan dukungan teman-teman agar kiranya abangda kita almarhum Sabam Sirait bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional seperti itu. Oke, lalu yang berikut adalah yang berikut itu adalah mungkin ada
respon atau testimoni mungkin daripada senior-senior yang saya lihat kebetulan hadir juga di sini, bagaimana bisa mungkin pernah berinteraksi atau pernah punya testimoni dengan beliau, agar juga bisa share kepada forum ini. Mungkin ada, saya lihat di chat itu ada satu abang kita, NJ Sianipar. Mungkin saya berikan kesempatan Bang NJ Sianipar. Oh iya, di sini juga sebelum kita masuk ke testimoni dari peserta, juga di sini ada usul juga agar perwakilan keluarga yang mungkin malam pada Oke. Oh ya, ya. Ya, mungkin dari itu namanya, dari peserta mungkin ada yang ingin bertestimoni pernah berinteraksi secara langsung dengan almarhum Sabam Sirait. Saya berikan kesempatan agar bisa raise hand dulu, sehingga kita bisa unmute peserta yang ingin memberikan testimoni. Silakan. Tadi ada yang di forum chat tadi saya lihat, siapa namanya tadi? Oke, atau ada juga peserta yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, saya berikan kesempatan untuk 2 atau 3 orang. Yang mau silakan raise hand agar bisa kita lihat itunya, bisa kita unmute peserta yang ingin memberikan tanggapan, testimoni atau pertanyaan. Silakan raise hand peserta yang bisa, agar kita bisa unmute agar admin bisa unmute, seperti itu. Silakan. Oke, ada satu yang raise hand, Abang Robigo, admin, bisa di unmute beliau. Silakan, Abang. Ya, terima kasih. Saya pernah bertemu dengan, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, jelas. Saya beberapa tahun lalu pernah bertemu dengan Pak Sabam secara pribadi waktu itu untuk wawancara. Dan yang sangat mengagetkan buat saya meskipun itu pertemuan pertama, tapi beliau menyambut saya seperti seorang teman lama. Itu suatu pengalaman yang cukup mengagetkan ya. Apalagi mengingat ada seorang tokoh di negara ini yang nggak sembarangan orang bisa langsung ketemu, apalagi diterima di rumahnya secara pribadi. Dia bisa menerima saya dengan baik, kemudian kita bisa berdiskusi dengan hangat, dengan enak, dan yang luar biasa, meskipun dia seorang yang punya pengaruh, punya ketokohan yang luar biasa, tapi dia nggak pernah, namanya kalau orang zaman sekarang bilang jaim gitu ya. Bahkan dia kepada orang muda itu selalu memberikan motivasi. Dia memberikan nasihat-nasihat. Yang nasihatnya kalau buat banyak orang, mungkin orang tua kalau memberi nasihat itu kesannya jadul. Tapi Bang Sabam ini, saya satu hal yang sangat luar biasa saya dapati dari pribadinya, itu selalu memberikan nasihat-nasihat yang selalu aktual. Jadi buat kita yang mendengar itu selalu enak gitu loh. Dan itu pertemuan pertama saya. Setelah itu kami ada beberapa kali pertemuan lagi, dan kesan yang sama pun saya temuin. Jadi saya bisa bilang, kesan pertama yang saya temui ketika bertemu dengan beliau di rumahnya bukan suatu kebetulan. Kenapa? Karena kesan yang sama juga saya temuin dalam pertemuan-pertemuan kami berikutnya di tempat yang lain di luar rumah. Jadi memang dia pribadi yang luar biasa, dan saya bisa bilang ini pribadi yang nggak hanya bisa memberikan manfaat buat para senior, tetapi juga bisa menjadi suatu teladan yang luar biasa bagi kita anak-anak muda, terutama yang mau berkecimpung di dunia politik. Mungkin itu kesan saya
untuk sosok Bang Sabam. Luar biasa. Terima kasih. Siap. Terima kasih Abang Robigo. Yang berikut dari Gamki Tangsel, silakan admin tolong di-unmute. Ya. Senior Gamki Tangsel, dan kebetulan saya silakan Bang. Ya, saya pernah berinteraksi dengan beliau Sabam waktu mahasiswa di Bandar Lampung tahun 2000. Ada kegiatan waktu itu pemuda mahasiswa di Bandar Lampung. Jadi memang beliau itu apa ya? Ya memang yang seperti dibilang Bang Hanta tadi, memang low profile. Dan ya ini ketika saya waktu itu cuma sebagai panitia rendahan untuk sebagai seksi keamanan, saya kebanyakan di luar. Memang saya terpengaruh dengan cara retorikanya, cara penyampaiannya, sehingga waktu tantangan itu, kau jadi apa ini? Ini aja Bang, panitia seksi keamanan. Oh ini, kau harus jadi pengurus kau. Karena waktu itu saya masih anggota yang Mapor 99 GMKI. Jadi kau harus jadi pengurus, dengan pengurus kau jadi pemutus, ide-idemu akan tersalurkan. Dan dari kecil juga Bapak juga udah selalu mengidolakan. Oh, kalau itu senang ya mewakili Kristen dan mewakili Batak. Dia tidak merasa sebagai penumpang di negeri Indonesia ini. Jadi memang sosok inspiratif, dan saya pegang itu bekas tanda tangan panitia waktu beliau jadi pembicara saat itu. Dan itu inspirasi saya, walaupun saya sih sebenarnya ya nggak jadi politisi, saya nggak jadi politisi. Cuma saya pengen meranak anak muda itu ya seperti beliau. Ini ya pokoknya pemberani lah, tidak takut dengan dengan kuantitas. Kadang kita tahu kalau kita benar, semua harus diperjuangkan. Dan banyak tantangan ke depan nanti bagi rekan-rekan pemuda, terutama yang dipengaruhi dengan media sosial terutama ya. Jadi, dan ini dengan media sosial juga mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada almarhum beliau, supaya didengungkan semua, ketika se-Indonesia, Gamki yang ada di kabupaten kota mendengungkan layaknya beliau sebagai pahlawan. Saya yakin pas nanti 17 Agustus tahun 2023 nama beliau menjadi pahlawan nasional melalui itu aja yang saya sampaikan. Selamat malam, shalom. Ya, shalom. Terima kasih Abangda sudah memberikan testimoni pernah berinteraksi langsung waktu di Bandar Lampung ya Abangda. Oke, ini yang terakhir ada senior kita Abangda Tigor Simatupang sudah raise hand tadi saya lihat. Udah kan? Gimana kedengaran? Ya, sudah kedengaran Abangda. Apa? Sudah kedengaran. Apa? Kedengaran. Gimana lah ya? Udah menit. Wah, di sini sudah ke bawah. Ya. Silakan. Abang Tigor, silakan. Kesempatannya saya berikan kepada Bang Tigor. Silakan, Bang. Ya. Ini dari saya. Kedengaran. Iya. Ya. Coba tolong keras. Kurang keras. Ya. Nah, ini halo. Shalom, kedengaran selamat Abang. malam. Ya. Saya Tigor Simatupang, putra TB Simatupang, pahlawan nasional Indonesia. Siap. Iya, Bang. Ketua PGI, Ketua Dewan Kerja Dunia. Jadi, saya sudah pernah nulis di Kompas surat pembaca mengenai buku politik suci. Di situ ada kekeliruan. Halo? Ya, kedengaran, Bang. Kedengaran. Ada kekeliruan yang mengatakan bahwa Bapak TB Simatupang, paman saya itu mengundurkan diri dari TNI, tinggalkan TNI, dan hanya ngurus gereja gitu. Itu nggak benar, itu hoax itu. Jadi tujuan orang Kristen itu kan menyenangkan hati Tuhan. Mungkin Anda semua udah tahu.
Tapi ini mau menyenangkan hati pejabat partai gitu loh. Tapi sayangnya pejabat partainya nggak senang gitu. Ini yang lucu. Jadi itu nggak benar. TB Simatupang itu bukan mengundurkan diri tapi dipensiun. Jadi beda gitu loh. Kenapa harus ditulis begitu? Dan saya sudah mendatangi alamat penulis buku politik suci itu, berpolitik dengan 7 presiden dan meneliti demokrasi, yang nama Imran Hasibuan. Alamatnya itu institusinya bernama Q Communication. Alamatnya di Pejompongan. Saya sudah datangkan alamatnya itu, Pak. Ternyata alamat itu nggak ada gitu. Itu toko kelontong. Saya tulis di Kompas juga waktu itu. Tanggal 22 Agustus surat pembaca. Boleh dilihat itu. Dan Imran Hasibuannya tidak dikenal oleh toko kelontong itu gitu loh. Berarti alamat ini alamat palsu lah ini semuanya semua. Jadi bagaimana seorang Imran Hasibuan, penulis yang hebat, kok melarikan diri begitu? Padahal kami mau meminta pertanggungjawaban dia. Gitu. Jadi di buku ini dikutip dari membuktikan ketidakbenaran satu mitos yang ditulis oleh Bapak TB Simatupang. Di situ dia tulis bahwa dia dipensiun, bukan mengundurkan diri. Semua orang di PGI sebenarnya udah tahu kok kalau dia dipensiun. Tapi generasi-generasi yang tua-tua, kalau generasi yang muda mungkin belum tahu itu. Karena Bang Sabam ini selalu menekankan paman saya itu TB Simatupang mengundurkan diri, itu hoax. Maaf aja itu nggak betul. Gini, jadi kalau mau tulis yang baru, tulis yang benar gitu loh. Itu juga penulisnya terus lari aja itu, ya kan? Begini menurut pendapat Anda bagaimana itu? Itu kan nggak betul itu. Ada surat pensiunnya kok. Surat mengundurkan diri, dia tidak pernah ngajukan surat mengundurkan diri. Itu tata cara di organisasi yang bagus termasuk di tentara, bahkan mungkin di ormas manapun yang bagus, kalau mau berhenti kan bikin surat mengundurkan diri. Kalau di tengah jalan dia mau berhenti kan ngajukan surat mengundurkan diri. Nah itu nggak ada. Berarti kalau mundur tanpa surat, berarti dia disersi. Nah ini harus dicatat juga. Bagaimana seorang pencetus Sabta Marga, satu-satunya penanda tangan sumpah prajurit mau disersi? Nggak mungkin kan? Begitu. Jadi yang ada surat pensiun yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Tapi atas usulnya Subandrio, Durnonya rezim Orde Lama. Tapi tetap Bapak TB Simatupang di bukunya itu tetap menghormat Bung Karno sebagai bapak bangsa. Malah dia bilang, istilah orang Manado itu, kita ini semua terhadap Bung Karno ini utang budi di bawah mati dengan Bung Karno. Di depan Bapak LN Palar, pahlawan nasional asal Minahasa yang waktu itu jadi duta besar di Amerika Serikat. Waktu ditanya oleh Pak Palar, apa pendapat Saudara Simatupang mengenai Soekarno? Dia bilang bahwa kita ini utang budi di bawah mati dengan Bung Karno. Kita sebagai umat Kristen, sama umat Kristen dengan Palar, kita itu utang budi di bawah mati dengan Bung Karno, walaupun saya di pensiun umur 39. Saya sudah dikasih kesempatan untuk jadi KSAP gitu. Jadi ya itulah penghormatan, kesetiaannya terhadap Bung Karno sebagai bapak bangsa itu sesuai dengan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit gitu. Tapi dia mengkritik gitu loh. Dia mengkritik. Memang dia nggak pernah menjelek-jelekan Bung Karno, tapi dia mengkritik untuk tujuan yang baik gitu. Dan dia diusulkan untuk jadi duta besar, tapi dia nggak bersedia jadi duta besar. Makanya dia dipensiun. Cuman walaupun begitu, ada blessing in disguise di sini. Walaupun di pensiun umur 39, dia bisa mempelajari teologi sehingga bisa jadi ketua Dewan Gereja Sedunia gitu. Kalau di pensiun umur tua mungkin dia sudah nggak bisa belajar teologi lagi. Itulah yang saya mau tekankan. Kenapa selalu itu? Akui aja kalau Bapak CBS itu buku itu harus direvisi loh itu. Itu buku politik suci harus direvisi. Karena itu menyebarkan kebohongan, itu pencemaran nama baik loh. Mengundurkan diri itu bagus, tapi harus ada suratnya. Bahkan Soeharto aja, Soeharto itu yang kalian nggak senang kan sama Soeharto kan? Senang apa nggak Soeharto? Ada baiknya, ada bagusnya.
Soeharto tuh pakai surat loh mengundurkan diri. Soeharto aja walaupun agak tergesa-gesa, kepepet ya kan. Tapi ada Ya, suratnya. kami udah tangkap maksudnya, Abang Tigor udah ditangkap maksudnya. Jadi terkait ya untuk terkait buku itu nanti itu ada forum khusus yang nanti dibicarakan, bukan, sayangnya bukan forum yang ini, seperti itu Abang Da. Ya, jadi maksudnya sudah kami tangkap. Dan sebelum kita penutupan, silakan tanggapan terakhir dari Bung Ringkot Siotang terakhir ya. Setelah itu nanti kita doa penutupan karena memang waktu sudah 22.00 di sini. Silakan Bung Ringkot. Iya, terima kasih Bung Dedi. Saya Ringkot Sihotang dari DPC Kota Serang. Ini luar biasa topik malam ini. Bagaimana kami ini ada dua generasi nih. Mungkin tadi beruntung dari abang kami ya, Bang Dostom dari Tangsel juga, dan Bang Robi juga, yang mereka bertemu langsung dengan sosok beliau gitu, yang merasakan langsung figur beliau begitu. Nah, untuk generasi yang kesini ini hanya mendengarkan cerita sejarah begitu ya. Tapi harapan kami nanti ke depan mudah-mudahan beliau mendapatkan tanda pahlawan. Jadi ini akan semangat beliau ini akan diteruskan untuk ke anak-anak muda, terkhusus kita yang sekarang ini dalam terkhusus untuk politik ya. Ini banyak yang Bung Dodi juga bilang tadi bahwa semangat pemuda sekarang agak turun tentang politik karena memang banyak oknum-oknum yang sebenarnya yang abang kita atau amang kita Sabam Sirait bilang itu politik itu adalah suci, dan sekarang ini kita butuh sosok orang penerus dari amang Sabam Sirait ini untuk meneruskan semangat ini ke pemuda ini. Jadi harapannya dengan tanda pahlawan ini ke depan kita doakan supaya ini terus terngiang dan dikenang seluruh pemuda pergerakan. Begitu. Terima kasih, Bung Dodi. Ya. Terima kasih tanggapannya Bung Ringkot Siotang. Demikian jauh diskusi kita pada malam hari ini. Sebagai informasi bahwa memorial lecture ini untuk mengenang abangda kita, senior kita, Sabam Sirait, ini sudah ada. Ini adalah rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan semenjak sudah 2 atau 3 kali dari Gamki melakukan ini. Jadi usaha kami ini adalah untuk mendorong agar beliau bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Oleh karena itu kami mohon dukungan dan support dari teman-teman Gamki seluruh Indonesia di daerah untuk selalu mendukung beliau untuk juga segera dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Banyak sekali pengalaman, banyak sekali nilai-nilai yang kita dapatkan dari beliau, yaitu konsistensi dan bagaimana membangun integritas. Beliau sudah sangat panjang di dunia politik, sudah sepuh, sudah sangat senior di dunia politik, bahkan hingga akhir hayatnya beliau masih mengabdikan diri untuk melayani kepentingan bangsa. Kemudian juga beliau konsisten dan beliau tanpa celah, integritas beliau sangat luar biasa. Kemudian beliau sejauh sampai beliau meninggal tidak pernah nama beliau itu didengar dengan negatif. Beliau selalu juga membantu para pemuda. Waktu kami di pengurus pusat GMKI, beliau banyak support kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti itu. Dan pesan terakhir dari para narasumber tadi bisa saya simpulkan bahwa para pemuda Indonesia, bangkitlah dan berkolaborasilah. Kalau memang jalurnya di politik, maka jadikan politik itu sebagai panggilan untuk pelayanan. Demikian untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk menutupnya, saya undang Bapak Pendeta Marihot Siahaan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Pendeta, waktu dan kesempatan saya berikan.
admin, tolong dibantu Bapak Pendeta Mariho Siahaan. Oke. Ya. Saya? Kedengaran, Pak Pendeta. Ya, mari kita berdoa. Dan izinkan saya berdoa sesuai dengan iman Kristiani. Bapak di sorga, kami bersyukur untuk acara mengenang 1 tahun telah Tuhan panggil Bapak dan Abang kami, Bang Sabam Sirait, yang telah memberikan banyak legasi untuk bangsa dan negara kami, baik bagi gereja dan juga bagi kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara kami. Sungguh banyak keteladanan yang kami petik, terutama dari testimoni yang kami dengarkan sejak tadi. Biarlah itu terangkum dalam hati sanubari kami semuanya, sehingga kami bisa melanjutkan perjuangannya demi kebaikan bangsa dan juga demi kokohnya NKRI yang Tuhan cintai ini. Bapak di sorga, sebagaimana cita-cita kami melalui seluruh lapisan masyarakat, terkhusus pada malam hari ini yang dikoordinasi oleh GAMKI, Tuhan kiranya memberikan kesempatan sebagaimana kami harapkan Bang Sabam diangkat menjadi pahlawan nasional sebagai penghargaan untuk perjuangan, untuk segala legasi yang dia tinggalkan bagi kami. Sehingga ke depan kami bisa meneladani seorang pahlawan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, sebagaimana Bang Sabam yang kami telah bicarakan sejak tadi. Tuhan berkatilah kiranya seluruh Bapak dan saudara kami yang telah memberikan testimoni tadi. Demikian juga GAMKI yang telah menyelenggarakan acara ini. Demikian juga Ibu Sondang, Kak Sondang, dan juga anak-anak dan cucu mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi keluarga pengabdi, keluarga pejuang, dan keluarga teladan di tengah-tengah gereja, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Sebentar kami akan berpisah dari pertemuan ini, tapi Tuhanlah kiranya mempertemukan kami senantiasa dalam pemikiran, dalam cita-cita dan juang kami untuk memajukan bangsa dan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta sudah memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih juga Pak Dudi. Ya Bang. Jadi demikian jauh kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon, kami dari GAMKI mohon dukungan, support, dan doa teman-teman GAMKI seluruh Indonesia agar bisa proses pengajuan Bapak Sabam Sirait sebagai pahlawan nasional bisa segera terlaksana dan bisa diwujudkan. Seperti itu mengingat kontribusi beliau yang sangat besar bagi bangsa ini, dan kiranya kita pemuda-pemudi Kristen dan pemuda lintas agama bisa meneladani beliau, bisa berjalan di jalan suci itu, dan bisa berpolitik untuk menjawab kepentingan dan kebutuhan bangsa. Saya rasa demikian jauh diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi DPP GAMKI selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Saya kembalikan kepada panitia. Ya. Panitia.
Oke, terima kasih banyak buat para narasumber dan para peserta yang telah hadir. Saya izin meninggalkan ruangan semuanya. Terima kasih kepada para ketum, pada para pembicara, teman-teman semua. Pak Sekum. Salam sehat semua. Oh ya, silakan Shalom. Pak Sekum. Sehat. Ya, sudah. Ini menyapa biasa aja. Ya. Menyapa Oh ya, biasa. siap. Maaf. Ya, terima kasih semua. Ya. Terima kasih semua. Pendeta Siaran, Abang Da. Halo. Salam sehat semua. Shalom. Bang Yo, shalom. Shalom. Salam sehat. Selamat malam. Bang Teo Air Shalom. Baba. Shalom. Bang Sahat, Pendeta sehat. Sorry, saya dalam perjalanan. Tadi saya mau kasih komentar, tapi karena lagi diskusi. Yo, Sekum. Shalom, selamat malam. Salam semuanya. Salam, Bung Muhammad Nasir, Ketua Foksi. Salam. Siap. Oke, cabang Gamki siap hadir. Hadir. Gamki Ternate hadir. Gamki Ternate Malam Theo. Malam, Kak. Salam dari Gamki Belanda. Selamat malam semua ya. God bless.